Ya pemirsa, seperti yang saya sampaikan di pembukaan tadi, jika kita akan berbincang atau membahas tentang persiapan dari Perselo Tim di bawah usia 17 tahun, kini saya sudah bersama dengan pelatih dari Perselo Tim di bawah usia 17 tahun, yakni Coach Puji Agastani atau Coach Lalu Puji Agastani, yang juga merupakan pemain dari Perselo Tim Lombok Timur yang berlaga di Liga 3 Aspro PSSI NTB. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Salam. Sehat pastinya. Sehat. Sehat meski finish di peringkat 5 klasemen terakhir Liga 3 Aspro PSSI NTB. Mikingnya Coach. Oke, iya. Siap. Nah Coach, tadi kita sudah melihat sedikit latihan dari teman-teman tim Perselo Tim di bawah usia 17 tahun yang akan dipersiapkan di Piala Suratin. Dan sejauh ini bagaimana persiapan dari tim pelatih sendiri mempersiapkan tim yang dengar-dengar targetnya adalah juara ini Coach? Pertama, alhamdulillah kami bertiga dipercaya untuk menakodai ini yang U17-nya, under 17-nya. Pertama saya sendiri head coach, Lalu Puji Agastani, ada asisten satu Cigempar, dan pelatih kiper ada Bang Fauzi di sana. Walaupun masih sampai saat ini kita belum tentu jadwal tempat, tapi saya rasa kalau dari segi persiapan kami benar-benar mempersiapkan, walaupun masih belum jelas kapan rencananya ini. Dan untuk persiapan latihan kami sudah melakukannya hampir 1 bulan setengah. Nah, saya rasa dengan persiapan yang cukup lama ini, mudah-mudahan kami bisa berbuat banyak nantinya pada saat pertandingan. Ya, dari lihat skill anak-anak yang kami ambil, fisik anak-anak yang mulai tertempa dalam 1 bulan setengah ini, itu bukan hal yang mustahil kayaknya. Kami bisa, insyaallah, target. Baik. Nah, kembali ke kan ini kita sudah persiapkan selama 1 bulan setengah. Namun informasi terkait bagaimana tim ini bisa mendapatkan pemain ini boleh dibilang kami juga belum terlalu mengetahuinya. Nah, ini sendiri proses seleksinya seperti apa Coach? Berapa jumlah pemain yang mengikuti seleksi dan hingga akhirnya terkumpul kurang lebih 25 pemain seperti itu? Kalau masalah seleksi untuk under 17 tahun ini, kami mengadakan seleksi terbuka di lapangan Bonar. Pesertanya cukup lumayan banyak kemarin. Itu cara yang pertama. Terus yang kami lakukan, yang kedua, kami bertiga turun kandang langsung ini, langsung ke ke klub-klub yang ada di Lombok Timur, mencari bakat, mencari pemain-pemain yang bisa kami ambil untuk U17 ini. Alhasil dari penggabungan 2 cara tersebut, kami mendapatkan 25 pemain yang seperti sekarang latihan ini. Ya, itu. Terus setelah itu ada masukan dari beberapa narasumber tentang pemain. Kami coba juga untuk menambah jumlah pemain yang 25 tersebut. Dan akhirnya yang didapatkan ini memang komposisi terbaik atau akan ada potensi untuk promosi degradasi nantinya? Kalau masalah ini belum fix. Itu yang pertama. Kalau kami lihat ada yang lebih bagus di luar dari yang 25 ini, bisa saja yang 25 ini akan degradasi pemain gitu. Ya, ini belum fix. Sekali lagi, ini belum fix. Kami masih mencoba mencari talenta yang lebih bagus lagi, pemain yang lebih bagus lagi, supaya bisa benar-benar menghasilkan pemain yang berkualitas tinggi gitu. Itu artinya selama 1 bulan setengah ini para pemain juga harus benar-benar latihan semaksimal mungkin agar nantinya tidak terdegradasi jika tim pelatih menemukan ada pemain yang tidak kalah bagusnya di luar. Nah, Coach, kan kita sudah melaksanakan beberapa kali laga uji coba, dan seperti apa hasilnya dan siapa saja tim-tim yang dilawan di sini? Alhamdulillah, untuk laga uji coba kami sudah pertama, sebelum saya ke sana, saya mengucapkan terima kasih pada manajer Perselo Tim yang banyak mendukung kami dalam hal ini, termasuk dalam uji coba kami difasilitasi banyak. Yang pertama. Terus mengenai hasil, kami sudah melakukan uji coba 2 kali. Yang pertama dengan salah satu peserta juga untuk U17 ini, yaitu PS Bintang Kejora. Alhamdulillah hasilnya positif, kami bisa memenangkan laga dengan skor yang lumayan banyak saat itu. Terus yang kedua dengan Bima Sakti yang merupakan juga peserta dari under 17 ini.
Ya, alhamdulillah untuk hasil kami mendapatkan, kalau dihitung poinnya kami mendapatkan poin penuh alias menang lah saat itu dengan skor yang meyakinkan juga. Di balik skor, kalau secara permainan sendiri seperti apa? Apakah pelatih sudah puas? Kalau masalah dari permainan, saya masih belum merasa puas. Masih banyak beberapa sektor yang harus kami benahi supaya benar-benar bagus gitu. Terutama sektor pada saat kami bertahan. Ini kelihatan sekali kemarin gampang ditembus. Ini yang menjadi PR kami ke depan. Kalau masalah penyerangan, alhamdulillah sampai saat ini dengan banyaknya gol itu menandakan serangan kami lumayan bagus saat ini. Tapi terus akan kami tingkatkan kembali. Baik, ini sudah ada lagi uji coba, tapi tetap bahwa uji coba bukan berarti nanti di misi utamanya akan melanggang dengan mudah seperti itu ya Coach. Nah, berbicara terkait dengan Persolotim U17 ini tentu saja membina anak muda berbeda dengan membina pemain senior. Apa saja kesulitan yang dialami oleh tim pelatih sendiri membina pemain? Oke, ini memang pemain terbaik di Lombok Timur, tapi mereka juga masih muda. Menjaga moodnya seperti apa seperti itu? Oke. Kendala yang paling berat sebelum mengumpulkan mereka yaitu adanya beberapa anak yang diambil oleh Tim lain. Ya, tim lain benar. Nah, dari proses itu kami untuk membalikannya untuk ke Lombok Timur kembali butuh proses yang lumayan alot. Ada beberapa anak yang dipakai di contoh kecil di PS Mataram, di Lombok FC kemarin juga sempat diambil. Alhamdulillah dengan komunikasi yang baik dengan pengurus dari klub tersebut. Yap. Alhamdulillah kami dapatkan anak-anak Lombok Timur itu kembali untuk bermain. Masalah teknis di lapangan, anak-anak masih kurang disiplin, itu saja. Itu saja yang menjadi masalah. Tapi kalau dukungan dari manajemen sendiri dari PSSI, Akwaska PSSI Lombok Timur atau dari manajer Persolotim sudah baik. Kalau masalah dukungan dari manajer, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami benar-benar diperhatikan untuk ini. Ya, kami tidak perlu berbicara banyak. Kami sampaikan kendala, kami sampaikan hal-hal yang kami butuhkan. Beliau langsung pas responnya begitu cepat sekali gitu loh. Misal contoh kecil, Pak kami mau uji coba, responnya cepat sekali gitu. Apa yang dibutuhkan kami akan siapkan. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami merasa puas dengan manajemen yang ada. Merujuk juga terhadap rival-rival yang ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa karena kabarnya juga akan disatukan seperti itu. Apakah di sini Persolotim merupakan salah satu unggulan di Nusa Tenggara Barat atau justru ada tim-tim lain yang di sini menurut Coach Puji sendiri harus kita waspadai sekali, terutama di level usia U17? Saya rasa kami optimis berada di papan atas. Saya belum berani bilang saya harus finish di urutan pertama, saya belum berani, tapi insya Allah kami berada di papan atas. Itu yang catatan kecil. Kalau masalah rival terberat mungkin Lobar, LFC sama Mataram mungkin masih menjadi rival terberat dari Persolotim. Karena memang secara pembinaan mereka cukup bagus juga seperti itu. Ya, karena di sana mereka juga SSB-nya tumbuh kembang, SSB-nya bagus. Mereka dapat input pemain dari SSB yang bagus juga. Secara otomatis skuad yang mengisi dari U17 mereka bagus juga. Nah, ini yang sama dengan seperti kita dengan berkembangnya SSB juga di Lombok Timur, insya Allah kita mampu bersaing di papan atas. Oke. Otomatis ada 3, Lombok FC, Perslobar, dan PS Mataram menjadi 3 batu sandungan utama yang tentu saja harus bisa dihadapi. Tidak ada niat untuk uji coba melawan ketiga tim ini sebelum nantinya berhadapan di laga yang asli. Saya sangat berharap ada uji coba untuk ketiga tim ini. Minimal salah satu. Minimal salah satu. Mudah-mudahan terrealisasi dalam beberapa minggu ke depan. Karena kami dari tim pelatih akan mengagendakan hal tersebut. Jadi di sini kita belum jelas ya tanggal berapa untuk Piala Suratin U17 ini sendiri, dan venue-nya sendiri juga di mana ini masih belum jelas ya dari Asprop PSSI Nusa Tenggara Barat, dan kita berharap akan segera jelas seperti itu. Dan Coach, harapan kita untuk para pemain di bawah usia 17 tahun, para pemain Persolotim ini seperti apa ke depan? Dari Coach sendiri inginnya para pemain ini seperti apa agar pelatihannya bisa benar-benar maksimal seperti itu?
Yang pertama, saya selalu menekankan harapan saya sama pemain yang terutama adalah disiplin. Yang kedua, mereka harus benar-benar menjalankan proses sesuai dengan apa yang kita instruksikan. Jangan seperti mereka main keseharian. Kita bentuk mereka punya konsep. Nah, konsep yang dari kita yang mereka harus ikuti, bukan konsep dari masing-masing mereka di klub masing-masing. Nah, itu yang pertama. Harapan yang berikutnya yang terbesar tentu untuk pemain ini kami bisa finish di urutan pertama. Itu harapan terbesar kami untuk U17 ini. Kalau finish di urutan pertama otomatis bisa ke tingkat nasional seperti itu. Amin, mudah-mudahan. Dan semoga saja bisa dilakukan. Thank you coach atas waktunya. Selamat menjalankan pelatihannya untuk tim U17. Semoga tim ini benar bisa menjadi juara di ajang Piala Suratin tingkat Nusa Tenggara Barat oleh Asprop PSSI Nusa Tenggara Barat. Tentu saja ini merupakan harapan terbesar bukan hanya oleh kami, tapi juga oleh masyarakat Kabupaten Lombok Timur yang memang menjadikan Persolotim sebagai wakil mereka di ajang-ajang atau pentas sepak bola tingkat Nusa Tenggara Barat atau Pulau Lombok. Thank you coach, salam olahraga dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.